Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Azahra, NIM A5102000130 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir pendidikan Pancasila terkait proyek warga negara. Nah, untuk membuat proyek warga negara tersebut, kita memerlukan beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama, yaitu mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya menemukan 4 masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kurangnya minat belajar siswa sekolah dasar. Yang kedua, kurangnya gotong royong di antara warga desa. Yang ketiga, lunturnya moral di kalangan pemuda desa. Yang keempat, adanya mindset menjauhi masyarakat yang enggar berbau dengan masyarakat lain. Nah, buat selanjutnya yaitu memilih topik yang akan diambil. Saya memilih topik kurangnya minat belajar siswa sekolah dasar karena relevansi dengan pendidikan guru sekolah dasar untuk prodi yang saya ambil. Untuk selanjutnya, relevansi dengan bidang studi mata kuliah Pancasila, yaitu adanya penerapan sila kedua dalam mengaplikasikan mendorong siswa sekolah dasar untuk memajukan minat belajarnya. Untuk langkah yang selanjutnya adalah mencari sumber referensi. Di sini saya sudah mencari sumber referensi dari buku, dari internet, dari media cetak, dan dari sumber perundang-undangan. Untuk langkah yang kelima adalah membuat produk. Produk yang saya ambil adalah infografis. Nah, di sini saya sudah ada infografis yang akan saya presentasikan. Kurangnya minat belajar di kalangan siswa sekolah dasar. Pembelajaran jarak jauh membuat minat belajar siswa sekolah dasar menurun. Siswa dituntut aktif untuk belajar dan memahami materi secara mandiri. Seringkali, siswa mengalami kendala untuk memahami penjelasan dari guru dan materi dari buku yang kurang lengkap serta terkesan monoton. Sehingga siswa tidak tertarik membaca buku dan kesulitan mengerjakan tugas dari guru. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya dorongan dari diri sendiri. Hal itu disebabkan siswa malas membaca buku dan dia tidak tertarik untuk mempelajari materi yang ada karena bacaan di buku yang banyak dan terkesan monoton. Yang kedua, kurangnya dukungan dari orang tua. Seringkali orang tua yang sibuk sehingga mereka kurang mengawasi anak-anaknya dan mengontrol untuk membimbing anaknya dalam belajar. Sehingga siswa tidak terkontrol dalam belajarnya. Mereka akan bebas dan tidak mau belajar. Untuk yang ketiga adalah kecanduan gadget. Sekarang ini banyak siswa sekolah dasar yang sudah memiliki gadget dan dibekali gadget oleh orang tuanya. Hal itu memberikan dampak negatif bagi siswa. Siswa akan malas untuk belajar. Mereka lebih tertarik untuk menonton YouTube, menonton konten-konten yang menarik bagi mereka, serta mereka lebih cenderung untuk bermain game, baik game offline ataupun game online. Untuk faktor yang keempat adalah malas berpikir. Siswa jika sudah melihat soal yang dirasa mereka susah, maka mereka akan untuk malas berpikir. Mereka akan meninggalkan pelajaran yang mereka tidak disukainya. Hal itu menimbulkan faktor prestasi siswa menurun. Hal yang terakhir adalah terlalu asik bermain. Mereka akan bermain dengan teman sebayanya, sehingga terlena oleh waktu dan tidak mau mengerjakan tugas dari gurunya. Sesuai penerapan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari,
Kita sebagai generasi muda dan mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar juga harus turut prihatin dengan para siswa yang malas untuk belajar. Akibatnya, prestasi mereka bisa menurun. Serta siswa yang malas belajar akan membuat masa depan mereka kurang baik. Sehingga siswa harus didorong dan dibimbing agar mereka lebih giat belajar dan meningkatkan minat belajar mereka agar tercipta masa depan yang lebih baik. Upaya mendorong minat belajar siswa dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan video pembelajaran di YouTube. Contohnya, menontonkan video perkalian, video IPA tentang makhluk hidup, video animasi, dan lain sebagainya. Hingga siswa merasa enjoy untuk belajar dan menggunakan gadget untuk hal yang bermanfaat. Nah, itu tadi presentasi saya mengenai kurangnya minat belajar di kalangan siswa sekolah dasar. Sesuai dengan relevansi yang saya ambil, pendidikan guru sekolah dasar, hendaknya kita harus melakukan inovasi-inovasi serta membuat pembelajaran menjadi asik untuk siswa. Jika siswa sudah merasa asik, mereka akan nyaman dan dengan mudah untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Baik itu dalam segi kognitif maupun segi motoriknya. Hal ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan minat belajar siswa sekolah dasar. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.